perjalanan panjang, melewatin ujian demi ujian, sampai akhirnya beliau keluar dari penjara. Lalu keluarga besarnya beserta orang tuanya diboyong dari Palestina menuju ke Mesir. Di ayat 100 dari surat Yusuf ya, Allah mengatakan wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Diangkat kedua orang tuanya di atas singgasana dan semuanya sujud buat Nabi Yusuf. Jadi sujud sebelumnya diperbolehkan. Sujud kepada makhluk itu, kepada manusia lainnya itu dulu diperbolehkan. Dan kita tahu para malaikat sujud buat siapa? Buat Nabi Adam alaihissalam. Tapi di syariat kita nggak diperbolehkan. Di mana ada hadis yang mengatakan lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad, kalau aku perintahkan seseorang sujud buat orang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Walaupun hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Lalu Nabi Yusuf setelah melihat mereka sujud buat Nabi Yusuf, Nabi Yusuf menceritakan kepada orang tuanya, kepada ayahnya Nabi Ya'qub. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahandaku, ini takwil mimpi yang dulu itu ayah. Yang Nabi Yusuf melihat 11 bintang. Nah, melihat mentari dan rembulan sujud. Itu mimpinya. Dan takwil mimpi itu terjadi setelah puluhan tahun. Tapi Nabi Yusuf mengingat hal itu dan menyampaikan kepada ayahnya. Lalu apa kata Nabi Yusuf? Waqad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Anak ketika baca itu, ya Allah ya, orang itu memang nggak boleh menisbatkan kesuksesan dia kepada diri dia sendiri, keberhasilan dia kepada usahanya. Nabi Yusuf mengatakan, dan Allah telah berbuat baik kepada aku ketika Allah mengeluarkan aku dari penjara. Beliau tidak mengatakan, kan memang aku nggak punya dosa, aku nggak salah, pantas aku dikeluarkan dari penjara. Tidak sama sekali. Beliau mengatakan waqad ahsana bi, Allah telah berbuat baik sama aku gitu. Menisbatkan semua nikmat kepada Allah, karena memang wa ma bikum min ni'mah fa min Allah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian, apapun nikmat itu, dunia, agama, itu dari Allah Azza wa Jalla. Wa jaa bikum minal badu. Kemudian diceritakan lagi nikmat Allah. Allah berbuat baik sama aku. Allah mendatangkan keluargaku, mendatangkan kalian dari badui sana. Min ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati, yang sebelumnya syaitan telah merusak hubunganku dengan saudara-saudaraku. Lalu beliau mengatakan inna rabbi latiful lima yasha. Latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku itu maha lembut untuk apa yang dia kehendaki. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, pasti terjadi, walaupun prosesnya kadang-kala panjang. Sebagian kita nggak sabar melalui proses itu. Dia mengatakan, aku sudah berdoa, aku sudah memohon, aku sudah berusaha. Tuh Nabi Ya'qub sampai buta matanya. Bertahun-tahun beliau berdoa ingin berjumpa dengan Yusuf. Dan Allah kabulkan, tapi ada fase yang perlu orang bersabar. Allah itu maha lembut dengan apa yang Allah kehendaki. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya dia itu maha mengetahui dan maha bijak.
Dalam kehidupan ini kita akan melewati perkara-perkara yang tidak kita sukai, yang tidak kita inginkan. Ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan mimpi yang kita rajut. Ada cita-cita yang tidak terwujudkan dalam kehidupan ini. Padahal kita sudah berdoa, berusaha. Maka ingat, inna rabbi latiful lima yasha. Allah itu maha lembut dengan apa yang Allah kehendaki. Innahu huwal alimul hakim. Allah maha mengetahui, maha bijak. Kadang-kala orang kepingin punya anak ya, nggak dikasih sama Allah. Belum waktunya. Udah berapa tahun? 10 tahun. Di tahun ke-12 Allah kasih. Ada yang di tahun ke-20 Allah kasih. Ada yang setelah 50 tahun menikah baru Allah kasih. Tapi yakin bahwa semua ketetapan Allah itu berlandaskan ilmu dan hikmah. Kebanyakan cita-cita kita berlandaskan syahwat dan nafsu belaka. Maka biarkan semua mengikuti kehendak Allah. Tugas kita berdoa, memohon, berusaha, dan yakin Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa hamba. Loh, tapi Ustaz, ana udah bertahun-tahun doa. Maka di sini kita perlu belajar. Kenapa kita perlu datang ke majelis ilmu? Kita perlu dengarkan firman Allah. Kita perlu dengarkan sabda-sabda Nabi SAW. Karena ada perkara-perkara yang memang perlu dijelaskan. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, meminta kepadaku, pasti aku kabulkan. Seorang ketika membaca ayat ini dia pikir, lu mana kok nggak dikabulin, aku minta. Padahal Nabi SAW menyebutkan ada syarat dan ketentuan dikabulkannya doa. Kita kadang-kadang nggak belajar. Yang kedua, ternyata dikabulkannya doa itu nggak harus yang dipinta diberi. Loh, katanya Allah mau ngasih. Iya, Allah akan kasih. Yang pertama, yang kau minta dikasih. Minta keterima di Madinah. Nih mahasiswa ya, yang doanya, Allah mudah-mudahan aku keterima di Madinah ya Allah. Lihat pengumuman, temannya diterima, ya Allah berangkat fulan. Lihat ya Allah berangkat fulan. Aku ini sudah tahun terakhir mendaftar. Karena daftar ke Madinah itu sampai umur berapa? 25 kan? Artinya kalau 25 udah gak bisa daftar. Baik, umur ijazahnya berapa tahun? 5 tahun kan? Artinya ada fase orang ini, ya Allah, ini tahun terakhir. Lalu muncul keraguan. Loh, Allah kok gak ngabulkan doaku ya? Allah gak pernah ingkar janji. Tapi di sini boleh jadi yang kau minta dikasih. Fulan minta diterima di Madinah, Allah kasih. Antum minta diterima di Madinah, enggak, Allah kasih ganti yang lebih baik. Allah kasih ganti. Dan selalu kalau bicara ganti, Allah itu memberikan sesuatu yang lebih atas perbuatan yang sedikit. Allah palingkan, boleh jadi ada musibah yang akan menimpa antum. Akhirnya di Madinah nggak keterima, tapi antum tetap di sini, tapi dijaga dari musibah tersebut. Atau Allah simpan doa-doa antum itu untuk dikumpulkan di akhiratnya. 1 tahun doa nggak dikabulin, belum dikabulin, itu dikumpulin jadi amal soleh antum, dan itu tentunya lebih baik dari dunia ini. Namun kata Allah, sebagaimana imam kita membaca di rakaat kedua tadi, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Allah, kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Dunia yang ada pada kalian. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd.
Kalau pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang macam-macam tolak dari sisi jumlahnya. Ada tolak 1, ada tolak 3, dan semuanya sudah diuraikan insyaallah dengan jelas. Ketika antum menikah, tolong, baik yang perempuan baik yang laki-laki ya, tolong kalimat talak ini dihapus dari memorinya. Dihapus. Jadi kalau dicari itu nggak ketemu. Antum tahu kadang-kala antum menghapus aplikasi, tapi ada aplikasi itu cuma dihapus dari mana? Dari tampilan depan tuh. Kalau antum mau cari, ditulis namanya akan muncul. Paling nggak seperti itu. Jangan ditaruh di tampilan depan. Kalau kata talak ada di tampilan depan, setiap ada masalah, kayaknya ini solusi. Perempuan juga seperti itu. Setiap ada masalah, ketika kata itu ada di benak dia, maka selesai. Dia pikir itulah solusi. Iya, itu solusi untuk yang tidak ada solusi. Nah, itu solusi untuk yang tidak ada solusi. Ketika ada solusi yang lainnya, subhanallah, kata Allah Azza wa Jal, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian lihat orang ini berantem terus, bertikai terus, nggak selesai-selesai, ribut terus, apa kata udah pisah? Enggak, jangan bicara cerai. Kirimkan utusan dari pihak keluarga laki-laki, utusan dari pihak keluarga wanita, coba dibicarakan. Boleh jadi memang harus pisah, boleh jadi enggak, masalahnya masalah ego aja gitu loh. Masalahnya ya suami yang punya kekurangan, yang istri tidak menerima kekurangannya. Kadang-kadang kan tadi dengan kondisi standar medsos ini berat memang jamaah. Membuat para laki-laki membandingkan istrinya dengan yang ada di medsos. Perempuan juga kayak gitu. Makanya kalau ada kajian apa langsung dikirim ke suaminya. Coba dengerin supaya paham. Iya. Dan kita akan bicara tentang tolak yang boleh rujuk dan tidak boleh rujuk. Karena terkadang orang itu berpikir iya talak sudah. Oke, talak. Tapi subhanallah dalam agama kita, talak itu nggak serta-merta lepas dia itu. Masih boleh rujuk. Ada talak pertama, ada fase iddah disebut. Allah, ini salah satu keindahan Islam. Kenapa yang iddah perempuan bukan laki-laki? Tahun 2008 mungkin ya. Itu sekelompok Islam liberal di bawah pimpinan Profesor Dr. Musdah Mulia, perempuan ya tafsir, mengajukan kepada DPR perubahan di kompilasi hukum Islam. Salah satu yang diminta, iddah bukan hanya buat perempuan. Jadi kalau istri mati, suami harus iddah 4 bulan 10 hari. Antum diam. Ya tentunya mereka orang-orang yang sudah menolak banyak hukum ya. Salah satunya itu. Dalam agama kita enggak. Ada masa iddah itu memang fase untuk, kalau dalam cerai ya, ada masa iddah. Kalau laki-laki enggak ada. Memang dia boleh punya istri lebih dari satu. Dia menceraikan istrinya, ya dia boleh malam itu menikah. Enak kali jadi laki-laki Ustaz.
Enakan jadi laki-laki apa perempuan? Bapak-bapak, orang yang menderita hidupnya adalah yang suka membanding-bandingkan. Ada perempuan yang kata enak jadi orang laki. Ini orang akan menderita sampai mati. Setiap melihat orang laki, enak dia jadi laki ya. Sedangkan dia akan melihat orang laki dalam kehidupan ini. Begitu pula laki-laki. Kalau dia enak jadi perempuan di rumah santai, nggak capek, nggak berkeringat, nggak hitam terkena paparan mentari, pagi pakai skincare, apa anak kena matahari capek, makanya muncul LGBT, ganti aja. Makanya akhirnya ada laki-laki yang berganti jadi perempuan, yang perempuan menjadi laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Enggak. Ketahuilah, Allah nggak pernah salah menciptakan. Allah mengatakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Kalian jangan pernah berangan-angan untuk mendapatkan apa yang Allah berikan kepada orang lain gitu. Yang sebagian dilebihkan dari sebagian lainnya. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Yang laki-laki dia akan dapat bagian dari apa yang dia kerjakan. Perempuan juga seperti itu gitu. Maka syukuri yang kau berada di dalamnya. Maka pembahasan pertama tentang at-talaq ar-raj'i, talak yang boleh rujuk. Apabila seorang suami menceraikan istrinya yang sudah dihubungi. Ingat kemarin, kalau suami menceraikan istrinya yang belum dihubungi, nggak bisa rujuk. Tapi kalau dia menceraikan istrinya yang sudah dihubungi, talak kurang dari 3, maka ini disebut talak raj'i. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah itu ayat 228 ya. Allah mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang diceraikan itu menanti selama 3 quru. 3 quru ini bisa berarti 3 kali haid. Jadi kalau dia diceraikan dalam kondisi suci, maka nunggu 3 kali haid. Haid yang ketiga, ketika dia bersih, baik itu belum mandi atau sudah mandi ya, tapi dia sudah berhenti darahnya, maka menurut pendapat yang lebih kuat sudah selesai masa iddahnya. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat kalau dia belum mandi masih boleh dirujuk, maksudnya aja, umpamanya ini di haid terakhir, kan perempuan yang diceraikan itu hukum asalnya nggak dikeluarkan dari rumahnya, tetap dia di rumahnya. Ini untuk talak raj'i, talak yang bisa rujuk. Di hari terakhir istrinya haid dan sudah bersih, istrinya ngomong, "Bang, aku ini sudah bersih. Engkau mau rujuk aku enggak? Belum mandi." Menurut sebagian ulama berpendapat boleh masih dirujuk. Tapi pendapat yang lebih kuat kayaknya nggak boleh karena dia sudah selesai haidnya. Allah kasih fase penantian, wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Untuk yang hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Kata Allah, nggak halal buat mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di rahim mereka. Kadang-kadang perempuan ini karena nggak mau dirujuk sama suaminya, maka dia bohong. Dia mengatakan, "Bang, aku sudah selesai iddahku. Aku mau keluar dari rumah ini." Padahal dia hamil. Kata Allah, nggak halal bagi mereka untuk menutupi hal itu. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk, untuk mengembalikan istrinya
dalam rangka perbaikan gitu. Dia tahu istrinya hamil, dan kita juga sudah membahas bahwa saya menceraikan istri dalam kondisi hamil itu boleh gitu. Karena dia memang sedang di masa iddahnya. Karena ada yang mengatakan, ya Allah, zalim suaminya itu Ustaz. Kenapa? Hamil istri yang diceraikan. Loh, itu yang boleh. Yang dosa itu menceraikan istri dalam kondisi haid. Itu dosa gitu loh. Tapi menceraikan istri dalam kondisi hamil boleh. Baik, dan di Al-Baqarah ayat sesudahnya 229 Allah mengatakan at-talaqu marratan. Tolak yang boleh rujuk itu 2 kali. Fa imsakun bima'ruf aw tasrihum biihsan. Allah kasih arahan. Kalau mau dilanjutkan rumah tangganya, maka pegang dengan cara yang ma'ruf. Atau udah pisah dengan cara yang lebih baik. Artinya pisah tanpa harus ribut jam. Ini ya, bagi orang yang bercerai, tolong dengarkan firman Allah ini. Fa imsakun bima'ruf aw tasrihum biihsan. Ada orang yang mengembalikan istrinya, merujuk istrinya, tapi dengan tidak cara yang ma'ruf. Dia hanya ingin memperpanjang masa iddah istri. Dia tahu istrinya ini cantik gitu ya. Kayaknya kalau selesai masa iddah banyak yang melamar dia gitu. Pas sebelum iddahnya berakhir, aku rujuk kamu. Dan ingat, dalam fase rujuk ini nggak bisa perempuan menolak. Enggak, aku nggak mau rujuk, nggak ada urusan. Karena dia masih istri sebenarnya. Suami tinggal ngomong, aku mau rujuk kamu, selesai. Tapi merujuk tidak dengan cara yang ma'ruf. Dia dirujuk, ditunggu sama dia. Setelah berapa bulan diceraikan lagi, aku ceraikan kamu. Nunggu lagi berapa bulan dia? 3 kali haid itu. Jadi semakin panjang. Nggak boleh kata Allah, fa imsakun bima'ruf. Kalau engkau memang mau melanjutkan rumah tangga dengan cara yang ma'ruf. Jangan sampai perempuan itu ditahan-tahan karena engkau sakit hati sama perempuan itu. Atau tasrihum biihsan, ceraikan dengan cara yang baik. Ngomong, minta maaf, kayaknya jodoh kita cuma sampai di sini ya. Semoga kita masih bisa merawat anak-anak kita dengan baik-baik. Mereka punya anak ya, udah jamaah. Marah itu dari setan yang hanya akan memperkeruh masalah dan membuat orang yang marah menyesal. Makanya kebanyakan orang-orang marah itu berakhir dengan penyesalan nanti. Berakhir di penjara, berakhir dengan berantakannya rumah tangga gara-gara ghadab. Sudah pernah kita bahas ya, bahwasanya badai itu datangnya cuma sesaat. Kita sering dapat berita, lagi ada badai di Amerika. Ada badai Katrina, badai apa, lagi ada badai. Tapi nggak lama. Dan ingat, badai sekencang apapun, sedahsyat apapun, tidak pernah bisa membuka simpul tali. Tahu simpul tali Anda? Seperti yang kita contohkan dulu ya. Kadangkala kapal itu karam, pecah, tapi simpul tali itu tetap nggak lepas, goyang-goyang. Talinya putus, tapi simpulnya tidak terlepas. Itu amarah. Maka kalau engkau harus bercerai, udah tasrihun bi ihsan, udah lepas dengan cara yang ihsan. Datang kasih hadiah sama istrinya, bahkan dianjurkan kita untuk memberikan mut'ah kepada dia. Sudah ini itu, makasih banyak ya. Wala tansawul fadla bainakum, jangan lupa dengan ya kebaikan yang terjadi di antara kalian. Adalah cinta dahulu yang pernah bersemi di sana. Tapi kadangkala bunga-bunga itu harus layu dan mati. Bismillah. Tapi pernah ada. Jadi ketika antum lewat, masya Allah, ini rumah mantan istri ana dulu. Bukan lewat depan rumah mantan istri, na'udzubillah. Udah selesai. Baik. Jadi di sini
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan talak tadi yang boleh rujuk 2 kali, dia silahkan kalau mau dilanjutkan, kalau enggak ya dia boleh menceraikan dengan yang ketiganya nanti. Baik, itu talak yang boleh rujuk. Ada talak yang enggak boleh rujuk kecuali dengan nikah baru, yang dikenal dengan at-talaq al-bain, talak bain tapi bainuna sughra, perpisahan yang kecil. Seperti apa? Yaitu tolak istri yang belum dikumpuli. Seperti yang sudah dibahas. Istri yang belum dikumpuli, tolak 1 nggak bisa dirujuk. Karena dia belum dikumpulin. Jadi udah lepas. Loh, terus nggak boleh rujuk? Iya, nggak ada rujuk. Yang ada nikah baru. Yang ada engkau datang ke orang tuanya, melamar, kalau diterima alhamdulillah, kalau nggak diterima ya udah, engkau seperti orang lain. Kalau bicara rujuk, ingat, rujuk itu tidak harus ada keridhaan istri. Tapi kalau nikah baru ya harus istri ridho. Istri nggak mau ya udah nggak mau. Tapi kalau rujuk nggak ada istri enggak, aku nggak mau rujuk. Suami ketika mengatakan aku rujuk kamu, sudah rujuk. Ini untuk tolak yang roji. Tapi kalau tadi yang belum dikumpulin maka nggak bisa rujuk dia. Yang ada nikah baru, udah lepas dia. Yang kedua, ketika iddahnya habis. Bagi perempuan yang diceraikan 1 atau 2, talak pertama, talak kedua, iddahnya habis, maka suaminya nggak bisa rujuk sama istrinya kecuali dengan akad nikah baru. Ya, melamar perlu ada mahar lagi. Kalau rujuk nggak perlu mahar. Saksi nggak wajib, tapi dianjurkan ada saksi. Tapi nggak harus juga saksi. Masya Allah. Nah, syukur. Nah, taib, apa dalilnya? Tadi dalil yang kita baca di surat Al-Baqarah ya, ayat 228, 229, kemudian di Al-Baqarah ayat 231 Allah mengatakan, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Apabila kalian menceraikan istri-istri kalian kemudian hampir habis masa iddahnya. Jadi masa iddah ini dikasih waktu untuk berpikir. Kadangkala laki-laki merasa enggak, aku enggak butuh sama istriku. Tapi setelah dia cerai, dia lihat istrinya kan masih boleh di rumah, istrinya bersolek ya, ini ngurusin anak-anak, dia lihat, ya Allah, baik istriku ternyata sebenarnya. Tapi ya gitulah, manusia punya kekurangan. Boleh jadi akhirnya dia iba, kemudian dia rujuk lagi. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan arahan untuk rujuk sebenarnya, kalau memang ada kebaikan. Fa idza fabalaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf. Tapi kalau sudah hampir masa iddahnya itu habis, kalian peganglah istri kalian dengan cara baik-baik, rujuk. Aw sarrihuhunna, atau kalau enggak ya sudah, pisah sudah. Tapi sekali lagi tolong ya, karena cerai ini termasuk perbuatan yang paling disukai setan. Kalau harus cerai, cerai baik-baik. Baik-baik. Kemudian dalil dari sunnah Nabi SAW bahwa Ma'qil bin Yasar, seorang sahabat radhiyallahu anhu, kanat ukhtuhu tahta rajulin fatallaqah. Ma'qil ini punya adik, nikah sama satu orang, kemudian diceraikan sampai masa iddahnya habis. Sampai masa iddahnya habis.
Dibiarin tuh idahnya udah lepas nih. Kan boleh jadi istri juga nunggu dirujuk jamaah. Tapi suaminya ini tidak merujuk sampai masa idahnya habis. Tsumma khatabaha. Kemudian datang melamar. Jadi tadi antum kalau memang mau punya pikiran balik, usahakan sebelum masa idahnya habis. Kalau sudah habis, ruwet. Ruwet ketemu sama mertua lagi ya. Mau apa? Jadi, mau melamar. Dan ini yang terjadi. Ini sahabat datang melamar lagi tuh. Adiknya Ma'qil bin Yasar. Waqil marah. Enggak mau. Kata dia, khalla anha wa huwa yaqdir 'alaiha thumma yakhtubuha. Dia biarkan sampai masa idahnya habis, padahal dia bisa merujuk sebelum masa idahnya habis. Kemudian dia datang ke sini melamar. Enggak ada. Akhirnya enggak mau nih abangnya menerima lamaran laki-laki itu. Lalu Allah turunkan firman Allah, wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian kemudian sampai masa iddahnya, udah selesai masa iddahnya, maka jangan dihalangi mereka kalau mereka mau nikah lagi. Akhirnya dipanggillah Ma'qil bin Yasar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibacakan ayat ini, maka perasaan sakit hatinya ditinggalkan sama dia, dia tunduk dengan perintah Allah, dinikahkan adiknya sama itu laki-laki. Karena memang kadang-kadang terjadi. Dan ada yang mereka sama-sama nggak nikah, cerai. Kadang-kadang cerainya ada intervensi lah. Yang laki nggak nikah sampai 3 tahun. Si istri juga nggak nikah. Mereka saling menunggu. Si suami mau melamar tapi dihalangi sama orang tuanya. Maka Allah larang hal itu. Ini namanya waliul adl, wali yang menghalangi anaknya atau yang jadi tanggung jawabnya untuk dinikahkannya. Dan Allah memberikan arahan seperti ini. Taib. Adapun talak yang nggak bisa rujuk sama sekali adalah talak yang sudah 3 kali. Ini yang disebut dengan bain bainunah kubra. Udah nggak bisa rujuk ya. Kalau sudah diceraikan 3 kali, kecuali dengan syarat perempuan ini nikah lagi dengan laki-laki, kemudian dihubungi sama laki-laki itu, lalu kalau diceraikan sama laki-laki itu, iddahnya habis, boleh dinikahi. Tapi ingat, ada larangan, nggak boleh jadi apa sebutan kambing jantan itu, bandot. Nggak boleh jadi bandot sewaan. Ada yang ngomong sama sahibnya, aku ini nggak bisa rujuk sama istriku, engkau nikahi dia lah, nanti ceraikan. Tapi ya nggak boleh. Itu dilaknat yang melakukan seperti itu. Enggak, niatnya anak baik Ustaz, supaya bisa rujuk. Enggak. Tapi memang syaratnya ini orang bisa rujuk ya. Allah sudah kasih kesempatan 1, rujuk dia, 2 rujuk, 3 nggak ada lagi rujuk. Dan di sini ada hikmah yang besar, agar si perempuan itu merasakan rumah tangga baru. Sudahlah, seperti itu rumah tangga gitu. Ada kekurangan jemaah, nggak bisa lah antum berharap rumah tangga antum seperti surga, nggak bisa. Anak kepingin Ustaz, sakinah, mawaddah, rahmah. Iya, kita ingin semuanya kayak gitu. Baru buka pintu ribut, ya Allah, tutup lagi. Anak berangkat kerja lagi ya. Seperti itu rumah tangga. Yang kadangkala cinta itu mulai redup karena bertambahnya umur atau kelakuan yang tidak menyenangkan hati, bahkan suka melukai hati. Kadangkala jadi redup cinta itu. Tapi sudah di rumah tangga itu di rumah. Antum kalau punya rumah bocor, apa antum pindah langsung?
Bocor. Bismillah, pindah. Loh, tunggu dulu lah. Rumah onok tikus sih. Aduh, naudzubillah, ini banyak tikus. Pindah lu, tunggu. Tikus ini ditangkap. Iya, kan antum tahu yang bikin gak enak di rumah itu adalah tikus. Jangan dikasih makan tikusnya. Karena orang tahu di rumahnya ada tikus, dikasih makan, tambah banyak tikusnya. Maka bagaimana ditangkap tadi? Jangan serta-merta. Kemudian nanti kalau sudah 3 kali nggak bisa rujuk. Di surat Al-Baqarah ayat 230 ya, Allah mengatakan fa in talaqaha, kalau dia menceraikan yang ketiga kali, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Nggak bisa dia rujuk lagi sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Fa in talaqaha fala junaha alaihim ay yataraja'a. Kalau diceraikan sama suami yang kedua tadi, maka nggak apa-apa kalau dia mau rujuk lagi, mau nikah gitu. Dirujuknya dengan menikah. Ini benar jamnya. Kok yang lain belum adzan kita sudah mau adzan jamaah? Taib. Jamaah rahimakumullah. Ana baca sebuah fatwa. Tadi malam fatwa itu. Ada seorang perempuan yang ngomong, hukum status anak ana ini gimana kata dia. Dia ngomong suami ana menceraikan ana 3 kali. Kemudian tahu-tahu suami ana datang mengatakan, oh aku sudah tanya sama ulama, ternyata talak yang ketiga itu nggak jatuh. Ya istrinya iya aja. Akhirnya sudah. Rumah tangga berjalan dengan baik sampai hamil istri. Setelah berbulan-bulan suaminya dihantui dosa aja. Akhirnya dia ngaku. Dia datang kepada istrinya. Aku sudah nggak kuat katanya. Kenapa bang kata dia? Sebenarnya nggak ada fatwa yang menghalalkan. Tapi karena aku takut kehilangan kamu dan takut kehilangan anak-anak dan takut anak-anak kehilangan ibunya, akhirnya aku ngomong kayak gitu. Jadi hubungan kita selama ini haram gitu. Ya haram coba. Dosa dia. Laki-laki ini tahu menghubungi bukan istrinya. Bukan istrinya. Berbulan-bulan. Allah mengatakan nggak halal. Nggak halal sampai rujuk gitu. Sampai dia nikah dengan orang lain kemudian diceraikan baru dia boleh menikahi. Tapi kita dengarkan adzan dulu.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jadi jemaah, apabila seorang menceraikan istrinya yang ketiga kali, maka tidak halal bagi dia untuk rujuk wala untuk menikahi istrinya, kecuali istrinya sudah menikah dengan orang lain dan dikumpuli, bukan sekedar akad nikah. Mamanya akad nikah, setelah itu diceraikan supaya bisa rujuk, enggak. Walaupun ada riwayat ya dari Sa'id Ibn Musayyib bahwa dia membolehkan, tapi itu termasuk pendapat yang lemah sekali, karena jumhur ulama dari kalangan para sahabat dan semuanya bahkan hampir ijma ya, bahwasanya nggak bisa kecuali berhubungan suami istri. Apa dalilnya? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat ja'at imra'atu Rifa'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang istrinya Rifa'ah, mantan istrinya Rifa'ah. Jadi dia ini mantan istrinya Rifa'ah kepada Nabi SAW. Lalu dia datang mengadu kepada Nabi SAW. Faqalat kuntu inda Rifa'ah. Aku dulu istrinya Rifa'ah. Fatallaqani fabatta talaqi. Dia menceraikan aku dengan perceraian 3 tadi, udah nggak bisa rujuk lagi. Fatazawwajtu Abdurrahman ibn Zubair. Dan aku menikahi Abdurrahman bin Zubair. Di riwayat lain agak detail ya. Jadi istrinya Rifa'ah, mantan istrinya Rifa'ah ini datang, dia disebutkan pakai kerudung warna hijau. Dengan kondisi dia habis dipukul sama suaminya. Ada bekas hijau juga. Jadi sampai dilihat mirip bekas pukulan suaminya sama kerudungnya itu jam. Dan Aisyah berusaha membela mantan istrinya Rifa'ah ini. Ternyata ada masalah jam. Dia mengatakan, aku nikah sama Abdurrahman ibn Zubair, tapi milik dia itu seperti ujungnya baju. Ujungnya baju itu gini jemaah. Antum lihat kayak gini lah. Artinya barangnya itu nggak bisa bangun. Paham? Tapi dia menyebutkan tadi seperti ujung baju. Ujung baju itu lembek gitu. Maksudnya dia, kalau antum lihat baju itu jatuh ya baju. Kayak benang lah, benang kalau dilurusin jatuh gitu. Apa kata Nabi SAW? Baru paham antum ya. Baru ketawa dia. Kata memang betul. Nabi SAW tersenyum jemaah. Ketika ini perempuan ngomong ini, fatabassama Rasulullah SAW. Dia senyum ya. Apa kata Nabi SAW? Aturidina an tarji'i ila Rifa'ah. Oh, engkau mau balik ke Rifa'ah? Engkau mau balik ke Rifa'ah? La, kata Nabi SAW. Nggak bisa engkau balik ke Rifa'ah hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailataki. Sampai dia merasakan madu, sampai engkau merasakan madunya dia dan dia merasakan madu. Artinya nggak bisa rujuk tanpa jima. Cuma akad nikah kemudian mau cerai, lalu mau rujuk, nggak bisa. Qala tu Abu Bakar indahu. Abu Bakar sedang bersama Nabi SAW. Wa Khalid bil bab. Khalid ada di pintu. Yantadhiru ayyu'dhan lahu. Khalid lagi nunggu mau masuk, belum dikasih izin karena ada obrolan ini ya. Khalid dengar dari luar jamaah. Ya Abu Bakar. Kata Abu Bakar. Ya. Ala tasma' hadhi ma tajharu bihi 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
engkau nggak lihat nih ngomong apa perempuan ini di depan Nabi SAW. Di riwayat yang detail, Abdurrahman bin Zubair dengar istrinya mengadu kepada Nabi SAW. Berangkat Abdurrahman bin Zubair, bawa 2 anak, bukan dari perempuan ini, dari yang lain. Sampai situ ketika dia ngomong ini, ya Rasulullah, bohong dia, ya Rasulullah. Dia menunjuk, aku ini seorang yang perkasa. Cuma hiya nazshiza, dia nggak mau gitu. Masalahnya di dianya. Karena dia memang nggak kepingin, dia kadang-kadang nikah atau ini perempuan memang nikah supaya bisa rujuk gitu loh. Dia yang nasi, dia nggak nurut, dia nggak melayani aku ya Rasulullah. Terus Nabi ngelihat ada 2 anak. Ini anaknya siapa? Anakku ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, iya, anakmu mirip sama engkau, kata dia. Seperti gagak sama gagak, mirip banget gitu loh. Di situ Nabi SAW menolak ucapannya mantan istrinya Rifa'ah. Artinya loh, kalau dia impoten nggak bisa bangun, nggak punya anak dia. Ini anaknya 2 kayak gini gitu. Seperti itu. Di sini Nabi menjelaskan alaihi salatu wasallam bahwasanya nggak bisa rujuk kecuali sudah berhubungan suami istri. Maka tadi perempuan usahakan jangan cari gara-gara yang menyebabkan suaminya menceraikan. Akhirnya kata suaminya menceraikan, tadi ternyata dia masih senang sama suaminya, dan boleh jadi dia nggak akan dapat seperti suaminya gitu loh jemaah. Nggak akan dapat seperti suaminya. Ketika seorang wanita ini hanya memandang suaminya, tidak membandingkan dengan orang lain, insya Allah hidupnya bahagia. Tapi kalau dia memandang kepada suaminya orang lain, kadangkala datang ya sahibnya pakai gelang 2 kilo, tanya gitu kan, Masya Allah bagus banget gelangnya. Iya, dibeliin suami gitu. Gak kayak gitu suamiku. Loh, iya cuma kadangkala orang ini membandingkan suaminya. Ketika dia cerai sama suaminya, nikah dengan laki-laki lain, dia baru ternyata tetap lebih baik suami. Tapi dia mau rujuk udah nggak bisa, udah selesai. Tadi seperti mantan istrinya Rifa'ah. Barakallahu fiik. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Masya Allah, ini ada pertanyaan. Izin bertanya Ustaz, kapan hari saya dapat hadiah dari seseorang? Kebetulan ada mertua main ke rumah. Tanya, apa nggak ada lagi barang itu? Kok sudah beli lagi? Apa ini termasuk perbuatan iri? Apa gimana? Gimana Ustaz? Karena setiap saya dapat hadiah selalu jadi pertanyaan. Lalu sikap saya sebaiknya gimana? Gimana nggih Ustaz? Nggih ini jemaah. Gimana nggih Ustaz? Mohon nasihatnya. Nah, ahibati fillah, nih bagi para istri, jangan pernah menampakkan kemewahan di depan mertua. Engkau punya sesuatu, nggak perlu orang mertuamu tahu. Tapi silahkan kasih tahu orang tuamu, supaya orang tuanya seneng anaknya. Orang tua itu kalau lihat anaknya seneng gitu loh. Tapi kalau mertua ya kadangkala ada kecemburuan dari mertua kepada menantunya. Kok menantunya punya ini lagi, padahal yang ngasih bukan suaminya sebenarnya gitu. Maka tadi untuk menjaga hati, sembunyikan. Ada sebuah hadis yang Nabi SAW mengatakan, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Kalian berusaha untuk menyelesaikan urusan kalian itu jangan menyembunyikan. Nggak perlu keluar-keluar, nggak usah rame-rame gitu loh. Di akhir hadis ini Nabi SAW mengatakan, fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Orang yang dapat nikmat itu mesti ada yang hasud, mesti ada. Maka tadi nggak perlu antum tunjukin gitu loh. Untuk menjaga hati mertua juga. Dan lebih baik
Ketika anti dapat hadiah tadi ya, mertua datang, gimana anti menjalin hubungan baik dengan mertua? Fadl, ini aku dapat hadiah, ini silahkan aku hadiahkan kepada ibu, ya seperti itu. Jadi yang baik, jangan terlalu cinta sama dunia juga kita. Kadang-kadang kita udah dikasih, tapi dengan yang dikasih itu, wah, beli enggak? Ya, kalau beli dengan keringat sendiri, ini dikasih. Seperti orang dapat warisan ya. Kenapa orang-orang itu ribut dengan sesuatu yang nggak ada usaha dia sama sekali? Maka tolong engkau berbagi juga sama mertua. Semoga dengan itu dia akan lebih baik sama engkau dan akan mencintai dirimu. Karena kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Kalian hendaklah saling berbagi hadiah, karena itu akan menumbuhkan cinta. Jadi kalau ada orang yang nggak suka sama antum, kasih hadiah. Masih nggak suka, kasih hadiah lagi. Terus kasih hadiah. Lama-kelamaan dia malu, malu. Ada orang-orang yang benci sama Nabi SAW. Sama Nabi dikasih 100 ekor onta, dikasih lagi, sampai dia cinta sama Rasulullah SAW. Karena bagaimanapun manusia itu hatinya nggak kuat kalau menghadapi kebaikan orang lain. Ustaz, afwan, mau bertanya, gimana hukum agama ketika sang suami mengusir istri dari rumah dan sang istri ikut suami? Syukron kathir. Wassalamualaikum WRWB. Jangan disingkatlah doa itu. Nah, nggak boleh jangan. Ini buat para suami ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Jangan diusir tuh istri-istri kalian dari rumah mereka. Memang rumah itu bukan milik mereka, tapi engkau sebagai seorang suami memberikan sandang, pangan, papan. Nih papan dikasih tuh istri, seakan-akan milik istri. Jangan diusir dari rumah dia. Jangan juga perempuan nggak boleh tahu-tahu pergi dari rumah suaminya. Sampai di masa iddah pun jangan keluar dari rumah. Di masa iddah yang boleh rujuk tadi. Kecuali kalau perempuan itu melakukan fahisyah mubayyinah, kekejian yang nyata. Sebagian ulama menafsirkan kekejian yang nyata ini mulutnya kotor. Ada yang perempuan kalau ngomong itu, gimana suami dapat istri yang kayak gitu mulutnya? Itu boleh diusir dalam kondisi yang memang sudah diceraikan. Udah engkau di rumah hanya bikin keributan gitu. Tapi kalau nggak boleh diusir. Dosa suami ketika melakukan, karena Allah larang gitu loh. Kalau memang kau nggak suka, ya sudah, ikutin perintah Allah Azza wa Jalla, nunggu masa iddah di rumah. Dan bagi para istri tadi, hendaklah introspeksi diri ya. Apa sih yang menyebabkan suaminya mengusir? Enggak Ustaz, memang suami anak itu zalim Ustaz. Lu sudah tahu suamimu zalim kok mau nanti? Ada kelebihan dia yang menyebabkan kau mau bertahan. Pertanyaan ini kan pertanyaan menyebutkan dia nggak pengen keluar rumah itu, dia nggak pengen diceraikan. Maka tolong dalam kehidupan rumah tangga melihat kepada kelebihan bukan kekurangan. Kecuali memang kekurangannya sudah terlalu parah jemaah. Ya udah mau gimana lagi. Bismillah Ustaz. Ana ingin bertanya. Suami Ana pernah mengalami PHK dan mendapatkan pesangon dalam jumlah cukup besar. Saat ini ia memilih untuk tidak bekerja lagi karena merasa kebutuhan keluarga sudah tercukupi dari uang tersebut, beberapa investasi serta ada warisan. Namun kesehariannya lebih banyak diisi dengan aktivitas mubah yang kurang bermanfaat. Dalam kondisi seperti ini, apakah suami sudah tidak memiliki kewajiban untuk bekerja, mencari nafkah secara aktif, atau cukup dengan mengandalkan harta yang sudah ada? Dan bagaimana seharusnya sikap seorang istri karena secara emosional terasa berat ketika harus mengurus rumah tangga dan berkhidmat kepada suami, sementara suami terlihat bersantai dan tidak berusaha?
Kalimat tunaikan kewajibanmu dan mintalah hakmu kepada Allah terasa sangat berat dijalani. Mohon nasihat dan pencerahannya Ustaz. Jazakallah khair. Iya. Kewajiban suami itu bukan bekerja. Tapi kewajibannya memberikan nafkah. Kewajibannya memberikan nafkah. Boleh jadi dia bukan nggak bekerja. Kalau dia tadi dikatakan investasi, dia bekerja. Dia punya pekerjaan. Dia punya warisan sawah umpamanya, digarap sama orang. Ada usaha dia untuk memberikan nafkah. Namun memang nih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, ketika beliau berjumpa dengan salah satu sahabat yang namanya Astaghfirullahaladzim, Anda lupa nama sahabat ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Ditanya sahabat ini, engkau berapa santunan yang kau dapatkan dari tunjangan, ya, bukan santunan, tunjangan dari negara berapa? Kata dia, tiap tahun dapat 2.500 dirham. Jadi sekitar 250 dinar. Kira-kira jamaah kalau sekarang ya 1,5 M atau 1,7. Orang kalau dapat tunjangan tiap tahun 1,5 M, antum kerja kira-kira jamaah. Kita kerja setahun tidak dapat 100 juta kadang-kala. Orang yang gajinya 5 juta setahun dapatnya berapa? 60 juta cuma. Nih orang santunannya 2.500 dirham. Berarti 250 dinar, kira-kira 1 kilo emas lebih. Ya, orang merasa santai. Apa kata Umar? Engkau putar uangmu buat usaha. Ittakhidhi ghanaman, engkau ittakhidhi ghanaman usabia, engkau mungkin bikin pertanian, bercocok tanam atau beternak, kata Umar bin Khattab. Kenapa? Boleh jadi nanti akan ada pemimpin-pemimpin dari Quraisy yang tidak memberimu tunjangan yang besar. Kasih tunjangan sedikit. Maka berarti di sini muslim itu harus keluar dari yang namanya zona nyaman. Dari zona nyaman itu harus keluar. Karena biasanya orang kalau berada di zona nyaman, dia akan kehilangan kenyamanan itu. Jadi penyakit. Akalnya tumpul. Otak itu kalau nggak dipakai tumpul. Tahu-tahu datang fulus. Datang fulus gitu. Nggak mikir dia. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyuruh sahabat ini untuk kerja. Uangnya itu diputar. Ya memang ketika uang itu diputar ada resiko rugi. Karena orang takut dengan kerugian. Ketika orang takut dengan kerugian, disitulah dia akan berdoa dan berusaha. Jadi muslim itu nggak boleh vakum, berhenti. Nih istri melihat suaminya tiap hari ada di rumah gitu. Tidak kerja, suruh kawin lagi aja dia. Ketika istrinya bosan, tadi dikatakan, ya Allah bos, memang betul jemaah. Bosan istri itu ngelihat suami terus di rumah. Kalau enggak, suaminya sudah, udah engkau nggak usah kerja bang, tapi kau nuntut ilmu agama. Sampaikan suami, udah engkau kan sudah cukup semuanya, gimana engkau bisa hafal Quran. Ikutlah ini, ikut macam-macam seperti itu. Jadi waktu kita ke Turki jemaah, di Turki itu sore itu suami mesti keluar. Anda lupa sore apa pagi ya? Sama istrinya diusir. Kenapa? Karena istri di sana mau bersih-bersih gitu loh. Mau genakno omai. Kalau dia lagi tadi dia katakan lagi bersih-bersih, suaminya ya Allah kayak gini tadi bojo gitu loh. Jadi kadang-kadang dia lelah, tapi bagi yang bertanya sabarlah. Alhamdulillah engkau punya suami yang tanggung jawab. Suami yang memberikan nafkah dengan cukup. Jadi kondisi dia seperti itu, yaitu ujian buat engkau.
Nggak usah membandingkan suamimu dengan suami orang lain. Ada tadi yang suaminya keluar rumah kerja dapatnya sedikit. Nih suamimu alhamdulillah nggak kerja, bisa ngasih nafkah yang cukup. Tapi mungkin kau bisa ngobrol sama suamimu bagaimana tadi asar Umar bin Khattab ya, bagaimana uang itu diputar, bagaimana suami investasinya dimonitor ya, diawasi ini dan itu. Kalau dia punya warisan yang memang dikelola, bagaimana jangan sampai rugi. Ya dimotivasi supaya dia lebih semangat lagi dengan iming-iming akhirat. Bang, supaya kita bisa haji bang, supaya kita bisa umroh, atau supaya kita bisa sodako ini itu. Insya Allah dengan cara itu semoga suamimu tertarik. Tapi kalau suaminya nggak tertarik, sabar. Alhamdulillah engkau punya suami. Banyak di luar sana yang nggak punya suami, yang harus banting tulang bekerja, dan engkau punya suami yang tanggung jawab. Cuma dia memilih hidup santai, dia memilih berada di zona nyaman. Ya didoakan semoga dia terketuk hatinya untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Sepertinya akan ada pengumuman dari panitia. Fadhal, barakallahu fiik.